Sebagai bintang, gerak langkah Meriam Bellina memang tidak pernah luput dari bahan pembicaraan. Sukses dan gonjang-ganjing rumah tangganya selalu diiringi kabar burung yang tidak sedap. Tapi yang unik, ia sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Bintangnya tidak pernah pudar dan kehidupannya pun terus berjalan. Untuk yang satu ini, rupanya ia punya kiat. Pertama, nggak pernah sampai sama saya karena saya nggak pernah beli tabloid. Saya nggak pernah nonton infotainment. Anak kelima dari 6 bersaudara berdarah Indo ini, sejak umur 8 tahun sudah diajak merantau oleh kedua orang tuanya ke Kanada. Selama 5 tahun di perantauan, ia mulai punya cita-cita ingin jadi pramugari dengan alasan supaya bisa keliling dunia. Tapi cita-citanya itu tidak kesampaian karena ia akhirnya malah jadi bintang film. Tempat parkir saja. Nanti saya jelaskan di sana. Sebenarnya kepengen jadi pramugari karena pengen keliling dunia. Tapi karena sekarang jadi bintang film, ya punya duit-duit dikit jadi bisa keliling dunia juga. Jadi impas lah. Memang film kemudian jadi dunianya. Ke bidang akting akhirnya Mer menceburkan diri secara total. Itu semua berawal tahun 79, setahun setelah ia kembali ke tanah air. Saat itu, Mer yang sempat menjadi sampul majalah gadis dan model iklan bertemu dengan Ida Farida, seorang sutradara yang tertarik pada sosoknya. Dan setahun kemudian mengajaknya untuk main dalam film Perawan-Perawan. Giginya gondrong, pipinya jelek. Kemudian film demi film ia bintangi. Sampai akhirnya berhasil meraih 2 piala citra untuk perannya dalam film Cinta di Balik Noda tahun 84 dan film Taksi tahun 90. Selamat pagi, Bu. Di film itu pula akhirnya Mer bertemu dengan Ferry Angriawan, seorang produser yang pada Desember 87 resmi menjadi pendampingnya. Nomor berapa dia, Bu? Maaf bang, Bung, jangan bicara aja. Saya harus sampai di sana jam 11. Bukan hanya di dunia seni peran Mer meraup sukses. Di bidang tarik suara pun ia boleh dibilang berhasil. Tapi sayang, di tengah kesuksesan karir, Mer tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hanya 2 tahun pernikahannya berjalan normal, setelah itu penuh dengan guncangan. Sampai akhirnya di tahun 90, rumah tangganya benar-benar karam. Tapi tidak lama Mer sendiri, karena setahun kemudian, tepatnya 24 April 91, ia menikah kembali. Kali ini dengan Adi Surya Abdi. Dari Adi inilah akhirnya Mer dikaruniai 2 orang anak, masing-masing Abel Putra Abdi dan Nigel Pilo Abdi. Sampai di sini rumah tangga Mer yang kedua sepertinya akan bertahan lama. Keharmonisan rumah tangga dan karir yang terus menanjak bisa dijadikan tanda. Tapi sayang semua hanya perkiraan. Karena pada kenyataan, memasuki usia pernikahan yang ke-10, rumah tangga Mer kembali guncang. Penyebabnya tidak terungkap, karena baik Mer maupun Adi bungkam 1000 basah. Waktu itu saat kami temui di pengadilan, tidak sepatah kata pun meluncur dari bibir Mer. Setelah perceraian yang kedua, Mer makin sering tampil dalam sinetron sekaligus sibuk menjadi orang tua tunggal bagi kedua anaknya. Di tengah kesibukannya itu, tiba-tiba di awal tahun 2002 muncul kabar bahwa Mer sudah menikah dengan Bondan Gunawan, mantan Menteri Sekretaris Negara di masa pemerintahan Gus Dur. Tentang gosip itu, inilah komentar Mer. Itu gimana sih muncul kabar begitu? Itu dia, kok orang lain lebih tahu daripada gue ya. Dengar juga katanya di Singapura nih banget. Mumpung ketemu sama Mbak langsung. Udah lama gak ke Singapura? Mumpung ketemu Mbak langsung. Iya. Enggak, sama sekali enggak. Mana gue gak kawin-kawin. Mau cari dulu, justru cariin dong. Jadi Saya statusnya tinggalnya di Cibubur, jadi misalnya kalau ada yang berminat ya. jadi 10 bulan kemudian, Mer dikabarkan hendak rujuk dengan Adi karena waktu itu mereka berdua seringkali terlihat mengadakan pertemuan. Ketemu tiap hari juga ketemu. Enggak, udah agak lama sih nggak ketemu, soalnya kan saya banyak keluar kota, bulan kemarin keluar kota terus gitu. Tapi ya kalau Adi sering ke rumah kan, soalnya ketemu anak-anak. Kalau sama saya sih udah agak lama ya, Sneki ya. 2 mingguan lah. Ya di rumah kan ketemu sama anak-anak, jalan sama anak-anak. Kalau ngelihat Mer mah tiap hari ke rumah juga ketemu. Sebagai bintang, gerak langkah Meriam Bellina memang tidak pernah luput dari bahan pembicaraan. Sukses dan gonjang-ganjing rumah tangganya selalu diiringi kabar burung yang tidak sedap. Tapi yang unik, ia sepertinya tidak terpengaruh sama sekali.
Bintangnya tidak pernah pudar dan kehidupannya pun terus berjalan. Untuk yang satu ini, rupanya ia punya kiat. Pertama, nggak pernah sampai sama saya karena saya nggak pernah beli tabloid. Saya nggak pernah nonton infotainment. Dan saya wawancara juga jarang sekali, kecuali dengan perjanjian atau apa itu saya wawancara. Jadi saya udah sampai di tahap pertama, saya tidak peduli. Saya tahu apa yang saya telah perbuat, apa yang saya telah ngomong, apa yang saya nggak ngomong gitu. Jadi apa yang ditulis di koran-koran yang saya merasa saya nggak ngomong, nggak ngucapin tuh nggak ngefek buat saya. So I don't care gitu. Benar-benar saya menutup diri. Dan di samping itu saya juga bisa kuat karena saya juga tidak berkomentar gitu. Itu adalah masalah pribadi saya yang saya harus cari jalan keluar dengan sendiri gitu, bukan dengan bantuan orang lain. Pemirsa, pastikan Anda masih setia bersama kami di Kabar Kabari Minggu, tayangan yang kami rancang untuk Anda di mana saja Anda berada. Dan hari ini adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-58. Banyak orang yang merayakannya, termasuk juga para selebritis yang punya hubungan darah dengan para pejuang, seperti Pondra Karno, Cut Yanti, dan juga Novita Wibowo. Baiklah pemirsa, kita ikuti saja penuturan dari mereka. Hari ini 58 tahun sudah bangsa kita merdeka. Masih muda untuk usia sebuah bangsa. Tapi sudah begitu banyak hal yang terjadi. Suka, duka, derita pernah kita alami. Tapi yang pasti, satu hal yang asasi telah kita miliki. Jadi layak kiranya bila perayaan proklamasi kita sambut dengan sukacita, sambil tidak lupa untuk senantiasa melakukan introspeksi diri agar perjuangan keras para pahlawan yang rela berkorban mempertaruhkan jiwa dan raga jadi tidak sia-sia. Bagi kita bangsa Indonesia, perayaan Hari Kemerdekaan pasti selalu memiliki banyak makna. Begitu pula bagi Pondra, Novita Wibowo, dan Cut Yanti, 3 sosok selebriti yang datang dari keluarga pejuang pembela bangsa. Selain rasa bangga, beban berat rupanya ada juga di pundak mereka. Kalau dirasa berat ya berat, tapi semuanya saya bikin enteng aja, terutama kalau misalnya dalam menjaga nama baik keluarga itu. Kakek saya itu seseorang yang sangat amat jujur. Dia lurus dan dia strict pada prinsipnya, ucapannya dan tindakannya selalu sama, tidak pernah berbeda. Itu dia yang saya contoh dari dia. Menjadi seseorang yang konsisten antara ucapan dan tindakannya. Orang kan nggak tahu bahwa saya tuh keluarga dari Panglima Polim. Orang nggak tahu, mungkin cutnya kali ya. Jadi sejak saya pertama berkecimpung di dunia artis ini, yang saya jaga cut itu. Karena nama cut itu nggak sembarangan bisa kita pakai gitu ya. Mungkin cara kita, penampilan kita, bagaimana kita bergaul ya. Terus menjaga nama itu kan berat, Mbak. Sebagai selebritis, secara tidak langsung tentu saja menyandang nama besar keturunan pahlawan akan mempengaruhi karir mereka. Saya sempat loh berpikir seperti itu dulu. Sampai saya pikir, sudahlah kalau orang mau nilai saya aja gitu loh. Prestasi saya sendiri gitu loh. Jangan bawa-bawa kakek saya karena itu cucunya Sarwedi gitu. Enggak, bener-bener enggak. Karena memang bidangnya berbeda. Apa yang mau, dan saya menjadi pemain sinetron, kakek saya sudah tidak ada, sudah meninggal. Bagaimana cara mereka memperingati Hari Kemerdekaan? Udah dulu masih kecil ikut, saya suka ikut itu lomba makan kerupuk paling gitu-gitu. Makan kerupuk, terus pakai apa kok dulu makanan saya yang paling mungkin satu lagi yang saya renungin, kok bisa kalau kita bisa flashback lagi, kita bisa kembali lagi masa kecil, lucu kali ya. Karena kita kan bawa guli lari, itu kan udah nggak pernah lagi kita alamin sekarang. Jadi memang 17 Agustus itu kita rasakan waktu kita masih kecil. Yang saya syukuri adalah saya mengalami upacara-upacara di mana dengan presiden yang berlainan, mulai dari Pak Habibie, diri. Pemirsa, tentu kami selalu mempunyai kabar-kabar menarik untuk Anda, karena kami Kabar Kabari. Dan saksikan terus sajian yang berikut ini. Nurul Arifin menerima banyak teror. Aksi teror yang dilayangkan pada Nurul ini berupa barisan kata-kata yang muncul di layar ponselnya. Teror yang diterima istri Mayong Suryo Laksono ini sengaja dikirim oleh teman-temannya yang merasa kecewa pada Nurul karena memilih partai berlogo pohon beringin. Ya itu SMS yang memutuskan hubungan pertemanan dengan saya. Terus ya dari teman-teman biasa lah.
udah tahu Golkar udah nih, kamu kok milih nih, berarti kamu akan kehilangan ini gitulah. Ya semua pilihan membawa resiko, baik resikonya menyenangkan ataupun tidak. Dan saya tidak ingin menjadi puritan atau ketakutan gara-gara ini. Kalau saya pilih partai lain pasti sama sih begini juga kejadiannya. Jadi kenapa saya takut gitu. Tentu saja ia sangat sedih dan kecewa dengan sikap para sahabatnya itu. Makanya ia menghimbau semua sahabatnya